memanting setik drum ke lantai dengan gusar. Seperti ingin memanting juga orang yang biasa memainkan setik itu. Sayang, orang itu tak berada di studio. Gumamnya geram. Ingin rasanya Bobby teriak sekeras-kerasnya, meneriakkan luapan emosinya. Ia kesal, ia marah. Berkali-kali meminta Andre untuk datang ke studio, tapi tak kunjung juga batang hidungnya. Padahal Andre sendiri yang sudah berjanji akan menepatinya. 1-2 kali bisa Bobby maafkan, tapi kalau berkali-kali, 2 tangan Bobby dikepalkan. Gigi-giginya yang rapi dan bersih beradu. Amarah memenuhi rongga dadanya. Andre sudah keterlaluan. Bobby geram. Bukan hanya geram dengan perjalanan bandnya yang sudah hancur, tapi juga dengan Andre. Menurutnya, Andre sudah berubah. Andre yang dikenalnya sejak SMP, yang mengajaknya merintis sebuah band musik beraliran keras di kota kecil ini, yang sering main ke rumahnya, yang pernah beberapa kali mengantar Bobby apel ke rumah pacarnya ketika SMA, yang paling mengerti dirinya, kini sudah berubah. Ponsel Bobby yang bersembunyi di saku celana jeansnya bergetar. Dengan malas, dirokoknya, lalu ditempelkan di telinga kanannya. Nafasnya naik turun, menahan amarah yang belum terluapkan. Dan suara yang berasal dari ponsel barunya tak mampu menyejukkan hatinya yang membara. Kenapa lo gak balas SMS gue? Fanny setengah teriak. Bobby mendengus kesal, ingin memuntahkan apa yang sedang berkecamuk dalam dadanya kalau ia cemburu. Tapi bibirnya mendatak tak kuasa mengungkapkannya. Bobby, ngomong dong. Fanny kesal. Ponsel Bobby tetap menempel di telinga, tapi ia belum mau menjawabnya. Ingin rasanya ia mengatakan kalau dirinya teramat sayang Fanny dan ia sebenarnya cemburu dengan Andre. Tapi lagi-lagi bibirnya mendadak terkunci rapat untuk meluapkan 2 kata maut, yaitu sayang dan cemburu. Bob. Fanny pun mulai naik pitam. Ia merasa tak mendapat kepastian dari Bobby mengenai hubungan yang mereka jalani selama ini. Pantas dia bilang, lo tuh orang yang gak bisa dipegang janjinya. Dia, spontan bibir Bobby bergerak. Dia siapa? Capek gua ngadepin sikapmu. Mulai sekarang gue gak akan telepon lo lagi atau nerima telepon lo. Suara Fanny berubah menurun. Gue gak ngerti. Bobby mengernyitkan alis. Lalu panahnya menyipit. Tak berapa lama, diinjaknya dengan gusar sekali setik yang menyentuh sepatunya, penuh benci. Mau gue jelasin, kata Fanny setelah menghela nafas untuk beberapa saat. Gue mau belajar menyayangi Andre. Jantung Bobby hampir retak. Ia melonjak kaget, bagaikan kena setrum ribuan kilowatt. Ternyata cemburunya beralasan. Kecurigaannya terjawab. Dalam sebulan ini, ia menunggu Fanny mengungkapkan kejujurannya tanpa diminta. Hei, Van, dada Bobby bergolak. Gue gak peduli lo sama Andre ngomong apa aja. Tapi yang gue pinta, jangan pernah sekalipun kalian ngomongin gue. Fanny tertawarnya. Ngomongin lo, buat apa? Andre juga gak suka kalau gue nyebut nama lo. Kini,
Hati Bobby seperti ditusuk sembilu. Pedih sekali. Tega sekali Fanny bicara seperti itu. Sebelumnya, ia menyangka Fanny tulus menyayanginya. Fanny mau jadi ceweknya, tapi nyatanya gombal, palsu, imitasi, sepuhan. Ingin rasanya membanting ponsel tak berdosa, tapi masih sadar barang itu satu-satunya miliknya yang paling berharga. Dengan hati merintih, dimasukkan kembali ke peraduannya dalam saku celana belelnya. Entah sudah menunjukkan jam berapa, Bobby tak peduli. Ia tertunduk lesu, duduk sambil menselonjorkan kedua kaki kurusnya, terpaku sendiri di sebelah gitar kesayangannya. Di dalam studio yang kosong dan sepi, tempat yang sebelumnya dijadikan latihan bersama personil band lainnya, meneriakkan tembang-tembang keras. Sesekali minuman keras pun memanjakannya, hingga mereka terbuai dalam ruang yang gelap dan pengap. Kini bukan saja grup band yang akan bubar karena alasan tak dapat dipertahankan dan tak sanggup melawan zaman, tapi juga persahabatannya dengan salah satu personilnya, penabuh drum, yaitu Andre. Semua karena Fanny. Bobby tergugu, dijambak rambutnya yang gondrong dan berantakan. Mulai sekarang, ia harus menjaga jarak dengan Fanny juga Andre. Bukannya tak mau dekat dengan kedua makhluk paling tak berperasaan itu, tapi hatinya takut akan bertambah sakit melihat kedekatan mereka berdua. Merintih lirih hatinya. Bobby sedih kehilangan orang-orang yang sangat berarti. 2 minggu Andre tak melihat Bobby. SMS tak pernah dibalas. Telepon tak juga diangkat. Di studio tak ditemuinya. Ada apa gerangan? Tahu? Hanya itu jawaban yang didapat dari Fanny setiap kali menanyakan Bobby. Andre sangat khawatir dengan sahabatnya itu. Kalau Bobby seperti itu, pasti ada sesuatu yang membuatnya sakit. Andre tahu itu. Ia sudah lama menyelami jiwa Bobby. Di balik sikapnya yang kasar, jiwanya teramat sentimental. Mungkinkah Fanny telah menyakitinya? Pikir Andre. Udah lama rocker cengeng itu gak ada di rumahnya, jawab tetangganya yang suka sentimen dengan Bobby. Ketika Fanny dengan segenap kerinduannya datang ke rumah Bobby yang sepi, tanpa manusia sepotong pun. Tak sabar ia ingin segera bertemu cowok yang paling disayanginya itu dan meminta maaf. Sepertinya dia gak akan pernah kembali lagi, tambah tetangga Bobby. Fanny menggigit bibir, getir